Oke, oke, halo teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau support gua sampai dengan sekarang. Yang tadinya cuma 200 subscriber, sekarang sudah menyentuh 800. Ya, 35. Terima kasih yang udah mau subscribe ya, teman-teman. Dan yang sudah mau berkomentar juga terkait masukan ataupun ya saran untuk video gua ke depannya, dan masuk dan saran itu ya bakal jadi evaluasi gua gitu untuk bakal lebih baik lagi untuk membuat video. Oke. Dan selanjutnya ya gua note juga ke teman-teman, setiap gua buat video pasti gua kasih catatan ya kan. Gua buat video ini bukan buat ngajarin teman-teman bagaimana kalian pergunakan ilmu ini untuk tindakan kejahatan. Gue buat video ini untuk mengasih tahu dan membocorkan bagaimana cara kerja hacker untuk mendapatkan untuk meretas segala sesuatu ataupun mendapatkan sebuah informasi dari sebuah target gitu kan. Ya, kalian belajar ataupun ambil goalsnya ya untuk lebih berhati-hati gitu kan, dari sebuah web phishing ataupun aplikasi yang tidak dari sumber yang tidak dipercaya, dan hal-hal lain lah gitu loh yang menurut teman-teman itu sangat mencurigakan sehingga itu bisa merugikan teman-teman gitu. Oke, makasih untuk supportnya sekali lagi. Kali ini kita bakal ngebahas yaitu Campis. Ya, sebelum kita masuk ke dalam Campis, ya lebih baik kita pengenalan dulu ya kan. Campis ini termasuk tools apa ya? Apakah dia sebagai ya apa tuh remote administrator control yang kayak kemarin kita bahas, ataupun sebagai web phishing. Oke, kita next saja masuk ke dalam materi. Pengenalan terlebih dahulu untuk pembukaan terkait Campis. Di sini Campis adalah sebuah web phishing. Ya, teman-teman pasti udah tahu lah terkait web phishing itu apa ya. Web phishing itu teknik penipuan yang dilakukan melalui internet untuk mencari informasi sensitif dari korban seperti kata sandi, email, dan lain-lain. Dan ini adalah beberapa contoh terkait web phishing. Yang pertama yaitu ya sebuah web phishing itu menggunakan sebuah situs web palsu, email palsu, dan tautan palsu. Ya, tujuannya untuk ya, mendapatkan sebuah informasi dari sensitif, ya mendapatkan sebuah informasi dari sebuah korban. Itu sih tujuannya. Oke, selanjutnya yaitu ini pengenalan terkait web phishing. Teman-teman bisa baca lah ya PPT-nya. Oke, kalau misalnya sudah baca tinggal di next aja, kita next saja. Kita pengenalan terkait Campis. Nah, ini kita masuk ke dalam Campis. Apa sih Campis itu? Campis adalah teknik untuk mengambil gambar kamera depan ponsel atau webcam PC milik target. Jadi si Campis ini bisa digunakan bisa meretas, bisa meretas ponsel ataupun PC. Oke. Oh, kemarin Android Erati kita bisa cuma mengontrol melalui Android aja kan, karena sistemnya Android Erati. Oke, bukan sebagai si PC juga. Selanjutnya si Campis juga ya dia menggunakan sebuah web hosting palsu yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan ROC ataupun Cloudflare tunnel untuk menghasilkan tautan yang akan diteruskan ke target yang dapat digunakan melalui internet. Situs web meminta izin kamera, dan jika target mengizinkannya, alat ini mengambil gambar kamera perangkat target. Jadi si Campis ini mengandalkan sebuah web yang yang web palsu yang menggunakan ya, web servernya yaitu Ngrok dan Cloudflare tunnel. Jadi dia bisa menggunakan Ngrok dan Cloudflare tunnel dari si Campis ya teman-teman. Dan bagaimana cara si Campis ini mendapatkan sebuah hak akses izinnya dari sebuah web. Jadi ketika target ini mengeklik ataupun mengizinkan sebuah hak akses kameranya, dan otomatis si Campis ini bakal merekam hasil dari kamera-kameranya ataupun men-screenshot lah, contohnya seperti itu ya teman-teman, untuk pengenalan terkait Campis. Oke, kita next aja. Fitur Campis ya kan, terkait fitur ada apa aja sih fitur dari sebuah tools Campis ini. Oke, kita baca lagi. Di Campis ini terdapat sebuah template yang ada 4 template, contohnya seperti mengucapkan selamat hari raya, terus kedua adalah siaran langsung dari YouTube TV, yang ketiga ada pertemuan online beta,
Yang keempat adalah pelacakan lokasi GPS. Nanti dari 4 tools ini nanti kita coba explore satu-satu, tapi nomor 2 ini sepertinya saya tidak bisa karena ya pokoknya saya diblok sama antivirus lah pokoknya. Itulah pokoknya lah ya di laptop saya, dan ini tidak bisa dibuka untuk YouTube-nya gitu. Mungkin dari 1, 3, dan 4. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya mau coba ya tinggal coba aja sendiri di rumah gitu. Oke, dari inilah pokoknya template-templatenya nanti digunakan untuk sebuah target gitu. Oke, selanjutnya yaitu tools. Tools yang digunakan oleh Kempis yaitu bisa menggunakan Kali Linux, Termux, macOS, Ubuntu, Parrot, dan Windows USL. Ya teman-teman yang suka Termux ya silakan ya yang suka maksudnya yang suka Termux ya silakan pakai Termux, yang suka pakai macOS juga bisa, Ubuntu juga bisa, Parrot juga bisa, dan Windows USL. Windows USL ini ya teman-teman tinggal install aja Ubuntu di dalam Windows gitu. Oke. Selanjutnya yaitu kita bakal pengenalan sedikit terkait Cloudflare. Apa sih Cloudflare ya? Cloudflare adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan keamanan kinerja dan infrastruktur jaringan untuk situs web dan aplikasi online. Jadi ini adalah sebuah web server, teman-teman, Cloudflare. Cara kerja Cloudflare yaitu pendaftaran pemilik situs mendaftarkan Cloudflare dan mengatur DNS untuk mengarahkan trafik ke Cloudflare. Jadi si pemilik situs itu mengarahkan Cloudflare untuk mengatur DNS untuk Jadi teman-teman beli domain tuh ya, domain bahasnya itu di penyedia layanan domain lah kayak cloud hosting, terus rumah web dan lain-lain lah pokoknya itu teman-teman bisa beli domainnya di situ, terus bisa di pointing ke dalam Cloudflare dan mengatur DNS-nya untuk mengarahkan trafik ke dalam Cloudflare itu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah filtering traffic. Cloudflare menerima traffic dan melakukan filtering untuk memblokir traffic yang mencurigakan. Ini juga bisa mendapatkan sebuah filtering traffic dari sebuah Cloudflare. Terus yang ketiga yaitu cache content. Cloudflare melakukan cache content situs web untuk mempercepat akses ke situs web. Yang keempat ada distribusi konten. Cloudflare mendistribusikan konten situs web ke jaringan CDN yang luas untuk mempercepat akses ke situs web. Oke, ya inilah terkait pengenalan terkait Cloudflare. Kalau ngerok kan teman-teman udah pada tahu tuh, kalau misalnya yang udah follow gua dari awal, pasti ya video gua awal tuh membahas terkait ngerok kan. Oke, selanjutnya ya gua terkait bahas kalian apa tuh Zero Trust Tunnel ya kan. Jadi Tunnel itu adalah sebuah teknologi yang mungkin pengguna untuk mengakses aplikasi dan jaringan internal secara aman dan terjamin, tanpa harus mempercayai jaringan eksternal. Bagaimana sih cara kerja si Tunnel bekerja? Tunnel bekerja dengan cara membuat tunnel yang aman dan terenkripsi antara pengguna dan aplikasi atau jaringan internal. Tunnel ini dibuat menggunakan teknologi enkripsi yang kuat sehingga data dan dikirimkan melalui tunnel ini tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, inilah teman-teman. Biasanya teman-teman kalau misalnya mau ngepointing terus mau menggunakan web server gitu kan, HTTPS, biasanya kan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Nginx perlu namanya itu SSL biar bisa menggunakan biar secure artinya biar website itu aman lah pokoknya gitu kan, bisa menggunakan HTTPS. Nah, di Zero Tunnel itu udah otomatis gitu disediakan oleh Cloudflare untuk langsung include HTTPS gitu, bukan pakai HTTP gitu. Oke, cukuplah. Terima kasih. Ini sudah cukuplah materi yang singkat ini 9 PPT. Selanjutnya kita membutuhkan yaitu yang namanya si MOBA. Teman-teman tinggal install. Oke, ini udah masuk ya. Nah, gue udah masuk. Sorry, gue close dulu. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah pernah join ataupun ya sudah pernah menggunakan MOBA terus masuk ke dalam SSH, terus udah pernah menggunakan si MOBA, terus positif dia bakal nge-record user sessionnya gitu. Dan teman-teman tinggal klik aja di sini tanpa memasukkan IP-nya dari awal lagi gitu. Nah, ini udah masuk ke dalam ya. Terus gua coba login dulu root. Nah, ini gue udah berhasil masuk ya teman-teman. Kita clear terlebih dahulu. Aduh sorry, bisa kontrol L sih sebenarnya pakai shortcut, tapi gue saranin teman-teman ya lebih cukup tahu aja bisa menggunakan clear gitu kan command line-nya. Oke, selanjutnya yaitu yang kita butuhkan yaitu kita kesini dulu ya. Yang kita butuhkan sorry
Yang kita butuhkan yaitu ada namanya sorry ya, apa sih, Campis GitHub. Oke, kita butuhkan namanya Campis. Nah, ini adalah tools dari GitHub. Nah, teman-teman tinggal pilih aja, klik namanya text chipnet slash Campis. Nah, nih. Dan tadi gue udah bahas nih si Campis itu apa ya kan. Campis adalah sebuah teknik yang untuk mengambil sebuah kamera target kamera dari sebuah smartphone atau sebuah PC webcam gitu katanya. Dan dia mengandalkan sebuah fake website atau website palsu, dan dibuild menggunakan PHP server. Jadi kita otomatis bakal menginstal PHP servernya terlebih dahulu. Habis itu setelah itu kita menjalankan menggunakan web server, itu bisa pakai Knock ataupun Cloudflare teman-teman. Cloudflare Tunnel. Nah, dan si Campus ini sudah menyediakan Cloudflare Tunnel. Nah, jadi dia sudah menggenerate gitu kan, menggenerate si Cloudflare tunnelnya sendiri gitu dari si halaman halaman tools ini gitu, dari si tools ini. Jadi kita nggak perlu ngegenerate lagi gitu, ngapain ke dalam Ubuntu. Oke, nah inilah pokoknya ya, teman-teman bisa baca aja. Terus selanjutnya nah ini teman-teman, kita masuk ke dalam sini. Tadi kan kita udah bahas tuh toolsnya itu ada apa aja, teman-teman bisa baca kembali. Nah, untuk installing dan rekrutmennya, jadi sih kita tools ini mengizinkan PHP web server nih kan, untuk PHP web server. Jadi tools ini mengizinkan untuk PHP web server, dan untuk mendapatkannya silakan teman-teman mendownload dependensinya dan mengikuti command di dalam terminal. Oke, kita klik aja di sini, kita copy apt get minya install php wget unzip. Nah, kita klik kanan di sini, kita perbesar dulu, kita klik, kita enter. Oke, ini udah selesai teman-teman. Kita coba klik ya. PHP PHP slash version udah usah nggak beda. Nah, ini udah, ini PHP gua yaitu menggunakan PHP 8.12. Oke ya, tadi udah gua install, ini udah berhasil, kita clear. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu git clone. Kita nge-clone terlebih dahulu, ini nggak usah ya, gini aja, kita satu-satu dulu, kita copy dulu teman-teman. Oke, kita tunggu cloningannya. Nah, ini udah berhasil. Apakah sudah berhasil? Nah, ini sudah masuk ke dalam folder rootnya si Campisnya. Terus kita masuk ke dalam cd Campis. Oke, kita ls lagi. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu base Campis sh. Kita enter aja. Nah, ini kita udah masuk ke dalam Campisnya. Kita bakal coba satu-satu ya kan di sini. Oke, yang pertama kita menggunakan Cloudflare Tunnel dulu deh. Kita 02. Kita pakai Cloudflare Tunnel dulu karena kan kalau ngerok udah biasa tuh kita implementasikan gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita menggunakan online meeting lah ya. Kita nomor 3 dulu ya. Karena nomor 2 gua nggak bisa, tadi gua udah bilang dari awal, live YouTube gua nggak bisa karena kan dia minta ID nantinya. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk ngedetek arsitektur terlebih dahulu. Kita tunggu dulu beberapa saat teman-teman. Oke, dua tahun cukup lama ya. Ya, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu. Nah, ini udah mulai starting PHP servernya, starting Cloudflare tunnelnya. Ini udah include PHP server dan Cloudflare tunnelnya. Jadi dia langsung otomatis masuk. Langsung memberi ataupun nge-generate sebuah link. Nah, nih. Nah, dia langsung HTTPS teman-teman. Jadi kita nggak pakai HTTP lagi. Nah, ini kita copy aja. Terus kita paste dalam sini. Nah, oke. Kita tunggu beberapa saat. Teman-teman. Nah, ini proses loading nih, please waiting. Terus teman-teman kalau misalkan mengizinkan lokasi, tinggal izinin aja nih visiting. Nah, nanti datanya bakal masuk di dalam sini. No location phone, lokasi data receiver. Nah, ini kita dapat nih. Nah, teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman, kita dapat nih lokasinya nih. Aduh, sorry ya Google Maps nih. Oke. Kita dapat ya datanya di sini. Sorry. Kita dapat. Selanjutnya
kita di sini diminta untuk mengizinkan sebuah kamera, kita izin aja di sini kamera. Aduh, sorry. Nah, ini kamera udah hidup ya kan? Kamera sudah hidup. Ini kamera gua anjir. Please waiting tim host. Jelek banget di sini anjir. Ini otomatis nge-record ya, teman-teman. Nge-record nih. Nih, otomatis nge-record tuh Camfield nih kan, nge-record. Nah, gua stop aja lah. Ini gua stop aja, lokasinya gua stop, kamera gua stop. Udah, cukup lah ya. Cukup. Nah, gimana cara gua mengetahui bahwa sana data ini sudah ada gitu kan? Sudah didapatkan ataupun sudah di screenshot? Teman-teman tinggal klik aja di sini LS. Nah, nih kamera bakal muncul semua nih file-file yang tadi yang didapatkan oleh tools ini. Gimana cara gua ngebukanya? Teman-teman tinggal klik aja sini, gua sini menggunakan FileZilla. FileZilla nih gua testing dulu dari awal 202 10 41 125. Nah, terus username-nya root, terus masukin password teman-teman. Di sini gue menggunakan port 22. Oke, klik oke. Nah, otomatis dia bakal masuk ke dalam directory. Aduh, sorry. Aduh, ini malah gue download terlalu banget dah. Oke. Nah, gua berada di halaman, gua klik dulu. Bentar, teman-teman silakan di sini cd dulu. Cari directory campusnya. Kalau misalnya teman-teman bingung di mana directory ya, teman-teman ketikkan di sini pwd. Nah, ini dia berada di halaman root. Nah, coba kita cd ls. Terus nah ini campus, cd campus. Oke, kita clear lagi bentar ya. Kita clear. Coba kita klik lagi pwd. Nah, jadi si campus ini berada di halaman root /campus. Jadi kita harus masuk ke halaman root /campus. Kita klik, oke, kita titik dua, tadi kita mundur ke belakang, ini halaman root. Nah, ini adalah halaman campus teman-teman. Nah, kita cari foto kita. Nah, ini kita download dulu. Kita cuma download satu ya. Oke, ini transfer filenya ini berhasil. Terus kita buka di oke, gua cek dulu di sini. Gua nyimpen foldernya di Muhammad Yogi C user, Muhammad Yogi cam user. Oke, ini udah berhasil ya. Oke, di sini this is PC user C cam user. Oke, Muhammad Yogi sini. Oke, udah /cam sini. Oke, ini dia. Kita klik open aja, open with Google aja. Bisa nggak? Nah, ini teman-teman sudah berhasil ya, sesuai ya yang kita dapat tadi. Kamera setengah karena apa? Karena di sini dia ngedeteknya kamera lokal teman-teman, kamera komputer gua gitu, bukan webcam gua gitu. Karena video yang tadi ini nih, sorry ya, aduh, nih kamera ini gua arahinnya ke kamera si kamera komputer, bukan kamera webcam, jadi otomatis kepotong karena kan gua pakai webcam, jadi ketutupan tuh kameranya. Oke ya, sesuai lah ya, cukup sesuai dan cukup bagus ya. Beginilah kegunaan dari si campus. Terus dia bisa mendetek lokasi dan bisa mengontrol kamera si target gitu. Dan langsung bisa dibuatkan langsung generate Cloudflare ya. Jadi teman-teman tinggal kasih aja linknya gitu. Ya, jangan dicontoh misalnya gitu cara kerja hacker untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun mengontrol dari jarak jauh. Itu ya teman-teman, bahaya banget ya, lebih berhati-hati aja untuk membuka link apapun itu. Oke, selanjutnya kita juga menggunakan Rock. Kayaknya dia membutuhkan sebuah token. Gimana caranya gue ya membutuhkan Rock? Oke, bentar. Nggak usah lah, gue nggak bahas ngerok lah ya. Ngerok teman-teman udah pada tahu semua terkait ngerok kan. Ini Cloudflare ini udah masuk otomatis debug post. Nah, coba kita cek lagi di sini location PHP. Coba kita di sini klik ini ya. Nanolog. Nano save location, save IP. Dia nyimpen IP juga kan. Save IP dot text enter. Nah, ini dia nyimpen IP tuh. Jadi diketahuan tuh dibukanya melalui apa, Google Chrome, terus IP-nya berapa gitu sih. Terus dia juga nyimpen lokasinya. Di sini ada folder lokasi, terus template PHP-nya nih. Coba ls template PHP. Oke, ls anjir. Oh, nggak bisa. Jadi kita juga pakai nano. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ganti ya silakan aja sih. Dia pakai PHP ya kan tuh. Ya, begitulah ya. Dia pakai PHP chapter location. Oke, gue bisa ganti aja di sini pakai namanya latitude ini, pakai
Jika ya kalau misalnya teman-teman ngerti program bahasa pemrograman, pasti paham lah apa yang dibuat orang ini. Gue bisa ganti background style. Oke, tapi ya jelek banget sih. Selanjutnya kita ini gua hapus dulu cam 13 ya. Cam 13 kita hapus dulu rm dir rm min r cam 13 13 bintang. Jadi gua hapus keseluruhan yang folder yang namanya cam 13. Ini kita ls lagi. Dah, oke. Cam 13 oke. Nah, ini udah kelar. Ini udah bersih semua. Jadi kita ls terus yang kita butuhkan yaitu sekarang base mana ya, kita butuh ke template itu lagi base campus.sa. Nah, oke, nih udah masuk ke dalam campusnya, yaitu gua klik 02. Terus yang kita butuhin yaitu tadi kita udah online meeting, live YouTube nih contoh ya, live YouTube teman-teman tinggal masukin aja enter YouTube video watch ID-nya. Contoh misalnya nih teman-teman ngopi paste video live orang gitu, terus masukin aja di sini, ntar dia otomatis bakal create gitu. Tapi gua nggak bisa praktekin karena memang YouTube gua lagi di blok gitu sama antivirus. Emang gua pasang blok gitu supaya lebih aman dan ya gitulah pokoknya ya. Selanjutnya begini aja terkait YouTube, live YouTube TV, fiturnya, templatenya. Selanjutnya kita bakal ngebahas terkait si 02 bentar 02 festival phishing. Kita satu enter. Nah, di sini hari raya aja, hari raya scripting PHP server. Nah, ini kita bakal mulai, Cloudflare bakal membuat sebuah tunnel. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini udah masuk. Nah, dikasih ngedirect linknya teman-teman. Klik aja di sini, copy. Terus oke, kita buka aja di sini. Ini nanti dia bakal meminta izin lagi karena kan gue matiin tadi anjir. Sorry. Lama banget ya. Kita tunggu. Nah, IP target udah masuk, udah ngebuka link. Nah, ini gue allow lokasi gua, positif bakal ketahuan lokasinya kedapat ya teman-teman, kebaca. Selanjutnya pasti dia bakal meminta kamera ya. Nah, ini masukin aja namanya siapa, Logi. Oke. Nah, jelek banget saya nge-template-nya, nggak jelas banget anjir. Nah, ini kalau misalnya teman-teman allow, otomatis bakal masuk tuh kamera. Jazz. Mana? Woi, mana woi? Woi. Nah, ini bakal masuk tuh. Tuh kan? Bakal masuk ya, aman ya. Pokoknya gitulah, ini jelek banget dan pasti bakal ketahuan juga. Oke, gue nggak mau ini, gue matiin. Selanjutnya gue bakal hapus lagi lah. Gue nggak bakal buka juga, hasilnya juga sama aja tuh, bakal dapat juga di sini. Terus gue hapus aja sini, gue clear ke WLS. Terus ini gue klik cam rm min r cam 13 par ya pokoknya 18. Oke, sorry ini nggak bisa gini. Oke. Udah ya, begitulah ya cara kerja sebuah hacker. Ya sebenarnya kalau untuk template kayak gini ya teman-teman gampang banget sih untuk mencurigai. Yang pertama ya dari domainnya gitu kan. Kalau misalnya domainnya nggak jelas ya ngapain kalian klik gitu kan. Terus biasanya juga dia bakal bisa juga menggunakan zero trust tunnel tuh. Udah gue bahas tadi kan zero trust tunnel tuh apa. Nah, gue bahas terkait Cloudflare. Jadi gini gua gua implementasiin ya, sorry ya teman-teman. Nanti gua bakal buat course aja itu karena banyak teman-teman yang minta course ya. Nanti gua bakal belajar fundamental Linux juga, habis fundamental Linux dan gua bakal study case ke hacking gitu, gimana cara kerjanya. Nah, sebenarnya bisa menggunakan Cloudflare, teman-teman tinggal ya pointing aja di sini DNS-nya. Terus domainnya kalian beli dulu, terus masukkan dalam ke pointing ke dalam Cloudflare, name servernya, terus ya ini masuk nih domain gua nih Yogitats. Nah, ya, teman-teman bisa menggunakan Zero Trust Tunnel nih. Zero Trust Tunnel. Terus ya itulah pokoknya lah, cari tahu sendirilah ya bagaimana cara kerjanya. Kayak gitu aja sih yang bisa gue sampaikan, dan gue cuma pesan buat teman-teman semua ya jangan pergunakan ilmu ini secara jahat gitu kan, secara nakal. Ya pergunakan ilmu ini dengan baik, dan yang terutama untuk diri kalian sendiri ya jangan mudah untuk mengklik link sembarangan
sehingga itu bisa merugikan teman-teman gitu. Ya setidaknya kalau misalnya teman-teman lagi bugil loh nggak pakai baju, ya kan bahaya juga gitu ketika teman-teman main HP tapi lagi nggak pakai baju. Terus ke klik link, kelihatan, dan itu juga bisa berbahaya juga ke teman kan, bisa disebarluaskan gitu ke sosial media. Itulah bahayanya terkait web phishing. Ya semoga teman-teman lebih pintar lagi terkait teknologi, dan salam buat teman-teman semua hyper learning. Dan the next, banyak permintaan dari teman-teman di kolom komentar. Gue bakal buat sebuah course yang ya dihargain ya mungkin 50.000, ya 50.000 itu terkait fundamental Kali Linux dan lain-lain lah pokoknya. Dan nanti di akhirnya kita bakal buat study case gitu. Ya, dan belajar Cloudflare juga itu 50.000, menurut kalian udah worth it apa belum gitu. Makasih juga untuk supportnya gitu, dan jangan lupa di subscribe ya. Dadah, pokoknya teman-teman, sampai ketemu lagi di the next tools yang akan kita bahas lagi. Oke, silahkan komen ya teman-teman kalau misalnya ada tools yang menurut gue itu keren banget gitu. Ntar bakal gue ulik dan bakal gue buat video. Assalamualaikum, dadah.